Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan harga mutlak. Nah, inilah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Silakan nanti di pause dulu untuk dibaca lebih lanjut. Nah, ini ada quotes dari Chinese proverb. Teachers can open the door, but you must enter it yourself. Jadi, maksud dari quotes ini adalah guru telah membuka pintu. Pintu apa? Pintu ke dalam ruangan pengetahuan. Nah, nanti tergantung siswanya, tergantung kamu. Kamu mau masuk ke dalam ruangan itu atau enggak? Kamu mau belajar sungguh-sungguh atau enggak? Kayak gitu. Jadi, tidak tergantung hanya pada gurunya. Kitanya juga harus semangat belajar. Kayak gitu ya. Nah, langsung ke pembahasan. Nanti kita akan membahas 3 subbahasan. Yang pertama definisi nilai mutlak, yang kedua persamaan nilai mutlak, dan yang ketiga pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa sih nilai mutlak itu? Nilai mutlak adalah suatu pernyataan matematika yang membuat sebuah nilai menjadi positif atau tetap positif. Nah, misalnya ada titik A di min 5, titik B di min 1, titik C di 0, dan titik D di 5. Nah, kita ingin mencari jaraknya nih. Gimana cara mencari jaraknya? Cara mencari jarak, misalnya jarak dari B ke A atau A ke B, ataupun jarak CD atau DC. Nah, itu bisa dicari dengan cara harga mutlak dari selisih kedua titik tersebut. Kalau misalnya jarak antar B dan A, berarti A dikurangi B. A itu min 5 dikurangi minus 1. Minus dikali minus jadi positif. Nah, hasilnya jadi min 4 satuan. Harga mutlak min 4. Jadi, jaraknya adalah 4 satuan. Nah, sekarang yang CD. Berarti harga mutlak dari selisih D dengan C. D-nya kan 5. C-nya 0. Berarti 5 dikurangi 0, 5. Harga mutlak dari 5. Yaitu jaraknya 5 satuan. Nah, lihat ini perbedaannya. Yang satu di dalam harga mutlak itu nilainya negatif, yang satu di dalam harga mutlak ini nilainya positif. Nah, kembali lagi ke definisi. Membuat sebuah nilai menjadi positif, berarti artinya sebelum positif dia negatif dulu kan? Nah, jadi dari negatif dia berubah jadi positif, atau tetap positif, berarti dari positif tetap menjadi positif. Nah, seperti ini. Lanjut. Nah, ini ada beberapa sifat dari harga mutlak. Akan dibaca sendiri. Kemudian persamaan nilai mutlak. Nah, fungsi nilai mutlak fx sama dengan harga mutlak x. Nah, nanti di sini x-nya bisa berubah-ubah. Bisa jadi x plus 1, atau 2x min 2, atau 3x min 1, dan sebagainya. Nah, dapat juga ditulis dengan cara sebagai berikut. Ini sama aja, cuman ini x, ini harga mutlak x. Nah, ada 2 kemungkinan jawabannya. Fx sama dengan x, syaratnya itu x-nya harus lebih dari sama dengan 0. Atau fx minus x itu untuk x yang kurang dari 0. Ini sama kayak ini. Seperti itu.
lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukanlah penyelesaian dari harga mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 3x ditambah 11. Nah, ingat, untuk persamaan harga mutlak itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya adalah positif untuk x lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, kemungkinannya adalah negatif untuk x kurang dari 0. Nah, tadi kan ada dua kemungkinan ya. Yang pertama lebih dari 0, yang kedua kurang dari 0. Nah, ingat, yang lebih dari sama dengan 0 itu positif. Nah, artinya si 2x min 1-nya itu tetap positif. Tetap seperti sedia kala. Nah, berarti tulis soalnya lagi sama dengan 3x plus 11. Nah, ini 3x pindah ruas ke kanan. Jangan lupa nanti jadi negatif. Minus 1 pindah ruas. Tadi 3x pindah ruas ke kiri. Jadi minus 3x. Dan minus 1 pindah ruas ke kanan. Jadi plus 1. Nah, sekarang setelah seperti ini, langsung dihitung. 2x min 3x sama dengan min x, dan 11 plus 1 sama dengan 12. Nah, agar x-nya menjadi positif, maka harus dibagi dengan minus 1 keduanya. Jadi, x sama dengan min 12. Nah, untuk yang x kurang dari 0, maka yang di dalam harga mutlak ini harus negatif. Berarti dikalikan dengan negatif. Nah, maka minus dikali dengan 2x menjadi minus 2x, minus dikali dengan minus 1 menjadi plus 1. Sama dengan 3x plus 11. Sama seperti tadi, pindah ruas, 3x pindah ruas ke sebelah kiri, jadi minus 3x, dan plus 1 pindah ruas ke sebelah kanan, menjadi minus 1. Nah, tinggal dihitung, min 2x dikurangi 3x, min 5x, 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Untuk mencari nilai x, maka harus dibagi dengan minus 5 kedua ruasnya. Keduanya dibagi minus 5, hasilnya x sama dengan 2. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 12 dan minus 2. Nah, sekarang untuk contoh soal yang kedua. Tentukanlah penyelesaian dari harga mutlak 5 minus 4x sama dengan harga mutlak 2x plus 23. Lalu sekarang kok dua-duanya harga mutlak? Nah, kita bisa pilih salah satu. Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Tapi lebih sering kita pakai yang sebelah kiri. Nah, ingat rumus utamanya dari persamaan harga mutlak. Nah, penyelesaiannya seperti tadi yang pernah dijelaskan. Untuk ada dua kemungkinan, lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 0. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang lebih dari sama dengan 0. 5 dikurangi 4x sama dengan 2x plus 23. Nah, sama seperti tadi pindah ruas, 2x pindah ruas ke sebelah kiri jadi minus 2x, dan 5 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min 5. Tinggal dihitung min 4x, min 2x sama dengan minus 6x, 23 dikurangi 5 sama dengan 18. Nah, untuk mencari nilai x, tentu saja kita harus membagi kedua ruasnya dengan minus 6.
Hasilnya X sama dengan minus 3. Nah, untuk yang kedua, yang kurang dari 0, jangan lupa yang ada di dalam harga mutlak ini harus negatif. Berarti kita kalikan dengan negatif. Hasilnya menjadi negatif dikali positif, negatif. Negatif dikali negatif, positif. Jadi, min 5 ditambah 4x sama dengan 2x plus 23. Pindah ruas lagi yang x. 2x pindah ruas ke sini. Ke sebelah kiri menjadi minus 2x. Minus 5 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus 5. 4x dikurangi 2x. 2x, 23 ditambah 5, 28. Untuk mencari nilai X, jangan lupa kita bagi kedua ruasnya dibagi kedua ruasnya dengan 2. Maka dari itu hasilnya X sama dengan 14. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan 14. Kita tulis yang paling kecil terlebih dahulu, baru yang paling besar. Kita langsung pindah ke soal berikutnya. Contoh soal 3. Tentukanlah penyelesaian dari harga mutlak 3x plus 2 dibagi x min 4 sama dengan 2. Nah, ini bentuknya berbeda dari yang sebelumnya. Kita nggak bisa langsung kerjakan dengan dua syarat tadi yang kurang dari 0 dan lebih dari sama dengan 0. Nah, kita harus lihat dulu di sifat-sifat harga mutlak. Nah, pembagian ini termasuk ke yang nomor 6. Nah, nanti kita ubah menjadi bentuk harga mutlak A dibagi harga mutlak B. Jadi, yang atas dipisah dengan yang bawah. Nah, 3x, harga mutlak dari 3x plus 2 dibagi x min 4 sama dengan 2. Nah, kita gunakan sifat harga mutlak yang tadi. Jadi, harga mutlak 3x plus 2 dibagi harga mutlak x min 4 sama dengan 2. Nah, setelah itu, harga mutlak x min 4 pindah ruas. Dari yang asalnya di ruas kiri dia pembagian, sekarang pindah ruas ke sebelah kanan menjadi perkalian. Jadi, harga mutlak 3x plus 2 sama dengan 2 dikali harga mutlak x min 4. Nah, sekarang bentuknya berubah menjadi seperti ini. Baru kita gunakan yang syarat yang tadi sebelumnya pernah kita gunakan. Nah, ada yang lebih dari sama dengan 0 dan ada yang kurang dari 0. Kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. Nah, kita lihatnya ke sini ya sekarang. Jangan ke soal, karena bentuknya udah kita ubah tadi. Nah, 3x plus 2 sama dengan 2 dikali x min 4. 3x plus 2 sama dengan 2x, ini 2 dikali x, jadi 2x. 2 dikali min 4, jadi min 8. Nah, pindah ruas lagi yang 2x ke sebelah kiri jadi minus, 3x min 2x. Yang 2 pindah ke sebelah kanan jadi minus 2. Min 8, minus 2. Tinggal dihitung. Hasilnya sama dengan X sama dengan minus 10. Nah, sekarang kita kerjakan yang kurang dari 0. Ingat, kalau kurang dari 0, maka yang ada di dalam harga mutlak ini harus berubah menjadi negatif. Dikalikan dengan negatif. Nah, negatif dari 3x plus 2 sama dengan 2 dikalikan dengan x min 4. Negatif dikali positif menjadi negatif. Negatif 3x. Negatif dikali positif lagi menjadi negatif lagi. Negatif 2 sama dengan 2x. Ini dikalikan 2 dikali x dan 2 dikali minus 4 jadi minus 8. Nah, tinggal pindah ruas yang ini. 2x pindah ruas ke kiri jadi minus, min 2 pindah ruas ke kanan menjadi plus 2. Kita hitung jadi min 5x sama dengan 6. Nah, untuk merubah menjadi X, kita bagi kedua ruasnya dengan berapa? Dengan minus 5.
Nah, hasilnya sama dengan X sama dengan minus 6/5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 10 dan minus 6/5. Nah, kalau tadi kita membahas persamaan, sekarang kita beralih ke pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelumnya, di dalam pertidaksamaan nilai mutlak itu, atau pertidaksamaan secara umum ya, itu pasti ada kita akan disuruh untuk menggambar garis bilangan. Nah, macam-macamnya itu seperti apa sih? Nah, itu ada 4. Yang pertama, X kurang dari 2, itu bulatannya kosong, dan arahnya menuju ke negatif, ke kiri. X kurang dari sama dengan 2, arahnya juga ke kiri sama, tetapi yang membedakan adalah dia bulatannya hitam. Bulatannya berwarna hitam penuh karena ini menggunakan sama dengan, artinya 2-nya juga ini diikut sertakan. Kita contoh ya. Kalau misalnya X kurang dari 2, artinya nilai X berapa? Berarti nilai X itu 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Ke kiri, semakin negatif. Nah, kalau ini X kurang dari sama dengan 2, artinya anggota dari X itu adalah 2, karena dia ada sama dengannya, berarti 2 juga diikut sertakan. 2, 1, 0, min 2, dan seterusnya semakin negatif. Nah, untuk yang bawah ini konsepnya sama, hanya saja kalau yang ini lebih dari. Jadi, arahnya ke sebelah kanan karena dia semakin positif. Nah, ini rumus dasar pertidaksamaan harga mutlak. Jadi pertidaksamaan itu ada 4. Yang pertama kurang dari, yang kedua kurang dari sama dengan, yang ketiga lebih dari, yang keempat lebih dari sama dengan. Nanti soal-soalnya bisa saja di antara keempat ini atau empat-empatnya bisa. Bisa jadi. Nah, kita lanjut aja. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, tentukanlah penyelesaian dari A. Harga mutlak 2X min 3 kurang dari 5. Dan B. Harga mutlak dari 2X min 3 lebih dari 5. Ini sekilas soalnya mirip, tapi bedanya yang ini. Yang pertama itu kurang dari, yang kedua itu lebih dari. Maka tentu saja penyelesaiannya nanti akan berbeda, karena sifatnya juga berbeda. Ini yang kurang dari, ini yang lebih dari. Nanti jawabannya seperti ini. Kita langsung aja. Penyelesaian yang pertama, kalau soalnya kurang dari, berarti pakai yang ini. X lebih dari minus A kurang dari A. X-nya yang mana? X-nya yang ada di dalam harga mutlak, artinya X-nya itu 2X min 3. A-nya itu yang mana? A-nya itu yang 5. Kalau di sini minus A berarti, kalau di sini 5, di minus 5. Dan begitu pula di sini berarti jadi A. Nah, seperti itu. Seperti yang pernah kita lakukan di persamaan harga mutlak, ini kita jadikan menjadi 0 supaya yang ada di tengah ini tersisa 2X. Artinya kita harus apakan agar ini menjadi 0? Ya, betul, ditambah 3. Jangan lupa, kalau di tengahnya ditambah 3, artinya di sisi-sisinya juga kanan kirinya harus ditambah 3. Nah, min 5 tambah 3, ini juga 5 ditambah 3. Nah,
2x min 3 plus 3 itu lebih besar dari min 5 plus 3 dan kurang dari 5 plus 3. Kemudian dihitung, 5 plus 3 sama dengan 2, 2x min 3 plus 3 sama dengan 2x, 5 plus 3 sama dengan 8. Jadi 2x itu lebih dari min 2 dan kurang dari 8. Nah, karena di sini masih ada angka 2 nih, kita harus menjadikannya ini hanya x. Berarti harus bagi semuanya dengan 2. Hasilnya x lebih dari min 1 kurang dari 4. Maka penyelesaian dari harga mutlak 2x min 3 kurang dari 5 adalah x lebih dari min 1 kurang dari 4. Nah, sekarang kita kerjakan yang B. Yang B kita pakai rumus yang mana? Kita pakai tentu saja yang kedua, karena dia tandanya lebih dari. Artinya kita harus mengerjakan dua cara, dua step. Yang pertama itu kurang dari sama dengan, yang kedua itu lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, itu A-nya harus menjadi minus, artinya di sini 5-nya yang harus jadi minus. Kalau lebih dari sama dengan A, maka tetap positif. 5-nya tetap positif. Nah, 2x min 3 kurang dari sama dengan min 5, ingat berubah jadi minus, atau 2x min 3 lebih dari sama dengan 5, dia tetap positif. Sekarang kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. Nah, kita jadikan 0 seperti tadi, berarti ditambah 3, kemudian di ruas kanannya juga ditambah 3, hasilnya 2x kurang dari sama dengan 2. Kita ubah menjadi x, berarti harus dibagi dengan 2. Nah, keduanya dibagi dengan 2, maka hasilnya x kurang dari sama dengan min 1. Nah, kita kerjakan yang ini sekarang. Sama seperti tadi, kita ubah menjadi 0. Nah, kalau yang ini tadi minus, yang ini plus, jadi 2x lebih dari sama dengan 8. Kita bagi keduanya dengan 2, sehingga x lebih dari sama dengan 4. Maka penyelesaian dari harga mutlak 2x min 3 lebih dari 5 itu sama dengan x kurang dari sama dengan min 1 atau x lebih dari sama dengan 4. Seperti itu. Terlihat ya ini perbedaannya. Kalau yang kurang dari 5 itu hasilnya yang ini x kurang dari min 1. X lebih dari min 1 kurang dari 4. Kalau yang ini x-nya, kalau di sini min 1-nya itu lebih dari, kalau di sini kurang dari sama dengan. Kalau di sini x-nya kurang dari 4, kalau di sini x-nya lebih dari sama dengan 4. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukanlah penyelesaian dari harga mutlak 2x min 1 lebih dari sama dengan x plus 3. Nah, kira-kira pakai rumus yang mana? Nah, ini ternyata rumusnya. Nanti kita pakai yang ini, x kurang dari sama dengan min a, x lebih dari sama dengan a. Nah, yang x yang mana? Ini. X itu yang ada di dalam harga mutlak. Yang a? Yang a yang ini. Lanjut. Nah, maka dari itu penyelesaiannya, lihat. Ini x, x-nya yang ada di dalam harga mutlak. Minus. Kenapa minus? Karena ini kurang dari sama dengan. Ini kurang dari sama dengan. Maka A-nya dibuat minus, dikali minus semuanya. X plus 3. Bukan hanya X, bukan hanya 3, tapi X plus 3. Atau, nah, ini yang lebih dari. Kalau lebih dari sama dengan, itu tidak perlu dikalikan dengan negatif. Jadi tetap positif. Nah, ini pengerjaannya double, perkalian.
perkalian negatif. Dan juga ditambah dengan 1. Kenapa ditambah 1? Agar yang di sini nanti hanya tersisa 2x. Nah, ini kan negatif dikali positif, negatif. Negatif dikali positif juga negatif. Tinggal dikerjakan, nanti hasilnya 2x kurang dari sama dengan min x min 2. Ya kan? Kemudian, tinggal pindah ruas ke sebelah sini, berubah menjadi positif. Jadi 3x, 2x plus x jadi 3x. Nah, di sini tersisa 2. Nah, x-nya adalah kita harus membaginya dengan 3. Kedua ruasnya dibagi dengan 3 supaya menjadi x kurang dari sama dengan minus 2/3. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini. Lebih dari sama dengan. Kalau ini langsung aja. Tidak perlu dikalikan dengan minus. Langsung minus 1 plus 1, 31. Dihitung, hasilnya nanti 2x lebih dari sama dengan x plus 4. X-nya nanti pindah ruas ke sini, jadi dikurangi 2x min x menjadi x. Lalu di sini sisanya 4. Jadi x lebih dari sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat gambar garis bilangan. Nah, kita gunakan contoh yang soal nomor 2 tadi. Nah, kita kan sudah ketemu hasilnya ya. Hasilnya x kurang dari sama dengan min 2/3 atau x lebih dari sama dengan 4. Nah, gimana sih cara membuat gambar garis bilangannya? Nah, step nomor 1, pertama-tama kita buat dulu garis bilangannya. Terserah sampai minus berapa atau sampai positif berapa, yang penting angka ini, kedua angka ini ada di dalam garis bilangan ini. Yang ini kan 4, terus minus 2/3 itu kira-kira ada di sini. Minus 2/3 kan 0,666 sekian ya. Berarti ada di sinilah kira-kira. Nah, setelah itu kita sudah tahu posisinya kan. Step 2. Nah, kita taruh titiknya di 4 dan min 2/3. Kenapa titiknya warna hitam? Kenapa tidak warna putih? Kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, macam-macam gambar pertidaksamaan. Nah, kita kembali lagi. Ini kan tandanya kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Nah, kita cari di sini mana yang ada sama dengannya. Nah, ternyata ini di sisi sebelah sini. Yang ada sama dengannya itu, lihat, perhatikan. Bulatannya berwarna hitam penuh, sedangkan yang tidak ada sama dengannya itu berwarna putih. Jadi kita pakai yang ini. Yang ini x kurang dari, berarti arahnya ke menuju minus. Kalau lebih dari berarti arahnya menuju plus, positif. Kita kembali lagi. Nah, kenapa ini sudah dijelaskan, kenapa dia berwarna hitam. Nah, selanjutnya step terakhir yaitu lihat tandanya. Kurang dari atau lebih dari. Kalau yang min 2/3 kan itu kurang dari, berarti semakin kecil angkanya. Berarti arahnya ke arah semakin negatif. Sebaliknya, x lebih dari sama dengan 4 itu arahnya ke semakin positif. Seperti itu. Nah, kita beralih ke contoh soal yang ketiga. Untuk bagian pertidaksamaan. Nah, soalnya untuk x lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 6, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, ini dia pertidaksamaannya. Harga mutlak dari x min 1 ditambah harga mutlak dari 2x min 12 lebih dari sama dengan 4. Nah, ini di ruas sebelah kiri ada 2 harga mutlak. Maka dari itu kita harus menyelesaikannya satu persatu. Kita gunakan
sifat dari persamaan harga mutlak. Nah, coba kita substitusikan nilai 1 ke dalam X yang ada di sini. Berarti 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, coba kita masukkan atau substitusikan nilai 6 ini ke dalam harga mutlaknya ini. Berarti 2 dikali 6, 12. Dikurangi 12, 0. Nah, itu dia yang akan kita ambil. Nah, ini harga mutlak yang pertama, itu kemungkinan ada 2. X min 1 untuk X lebih dari sama dengan 1, dan min X minus dari X min 1 untuk X kurang dari 1. Nah, maka sesuai dengan syarat, yaitu X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 6, kita ambil fx X min 1. Kenapa? Karena kita tadi telah mencoba mensubstitusikan angka 1 ini ke dalam X. Sehingga hasilnya menjadi 0. Maka dari itu kita ambil fx sama dengan X min 1. Kita nggak ambil yang bawah, yang minus. Nah, sekarang harga mutlak yang kedua. Harga mutlak 2X min 12 itu kemungkinan ada 2, sama seperti tadi yang positif dan yang negatif. Kita tadi juga sudah mencoba mensubstitusikan angka 6 ini ke dalam harga mutlak yang ini, dan itu hasilnya 0. Maka dari itu, kita akan mengambil yang ini, karena kurang dari. Kalau yang ini X lebih dari, makanya ambil yang ini, makanya ambil yang positif. Kalau ini karena syaratnya di sini kurang dari, maka kita ambil yang kurang dari. Kita ambil yang negatif. Nah, oleh karena itu, pertidaksamaannya menjadi, pertidaksamaannya jadi berubah. X min 1 tetap positif. 2X min 12 itu dikalikan dengan negatif. Nah, hasilnya negatif 2X, negatif dikali 2X jadi negatif 2X, dan negatif dikali negatif 12 menjadi positif 12. Ini kan tambah, berarti ini tambah, ini yang sudah diubah. Nah, lebih dari sama dengan 4. Kita kerjakan seperti biasa, ini kurungnya dibuka, berarti dikalikan terlebih dahulu, ini plus dikali minus, minus, ini plus dikali plus, tetap plus. Nah, jadi X min 1 min 2X plus 12 lebih dari sama dengan 4. Nah, tinggal diselesaikan, ini hasilnya nanti menjadi min X plus 11 lebih dari sama dengan 4. Nah, berarti ini pindah ruas ke sebelah kanan, jadi negatif. Min X lebih dari sama dengan 4 minus 11. Nah, ini hasilnya kan 4 min 11 jadi min 8. Nah, karena di sini minus, di sini juga minus, kita ubah menjadi positif dengan cara dikalikan dengan minus 1. Nah, kalau kita mengalikan dengan minus 1, maka tanda ini harus berubah. Maka dari itu, hasilnya adalah X kurang dari sama dengan 8. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 1 dan X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini gambarnya. Kenapa gambarnya seperti ini? Kita menggambar dua. Ada dua panah, yang satu seperti ini, yang satu ini. Yang pertama itu kita gambar yang ini. 1 dan 6. Itu kan dia ada di antara. Berarti panahnya ada di antara 1 dan 6. Nah, yang kedua ini X kurang dari, berarti arah ke arah positif, semakin kecil. Kenapa kita ambil himpunan yang ini? Sama seperti soal. Kenapa? Karena ketika diarsir, kita lihat mana yang kearsir lebih dari 1 kali. Ternyata yang ini. Yang X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 6.
Nah, akhirnya sampai di contoh soal keempat, yaitu contoh soal terakhir. Nah, jadi semakin kesini soalnya tingkatannya semakin bertambah. Coba kita lihat ya. Nah, himpunan semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan harga mutlak X min 2 dikuadratkan kurang dari 4 dikali harga mutlak X min 2 ditambah 12. Beda kan? Ini lebih sedikit lebih rumit dari yang sebelumnya. Nah, kita lihat. Ini harga mutlaknya keduanya sama. Harga mutlak X min 2, yang ini juga harga mutlak X min 2. Maka dari itu, kita misalkan N sama dengan harga mutlak X min 2. Maka, nah berarti ini N kuadrat kurang dari 4N plus 12. Ya, sama. Nah, kemudian tinggal pindah ruas ke sebelah kiri. Kemudian di kanan sisanya tinggal 0. Nah, lihat ini bentuk apa? Nah, ini bentuk dari pertidaksamaan kuadrat karena di sini pangkatnya 2. Nah, maka cara mencari N itu kita harus cari akar-akarnya. Nah, akar-akarnya adalah N min 6 dan N plus 2. Kenapa? Karena min 6 apabila dikalikan dengan plus 2 hasilnya akan negatif 12. Dan min 6 ditambah 2 itu hasilnya min 4. Nah, berarti N-nya, yang satu N-nya sama dengan 6, karena N min 6 sama dengan 0, itu N-nya menjadi 6, dan ini juga sama, N plus 2 sama dengan 0, N-nya sama dengan min 2, berarti N itu ada 2, 6 dan minus 2. Nah, kenapa yang ini bulatannya tidak penuh dan yang ini penuh? Karena yang min 2 ini ada di harga mutlaknya tadi. Coba aja dimasukkan nanti. Nah, kemudian ini kita lihat keadaan positif dan negatifnya. Kita masukkan 0 di persamaan yang ini. Pertidaksamaan yang ini. Misalnya N sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat min 4 dikali 0 min 12. Hasilnya negatif. Maka di daerah sini itu daerah negatif. Artinya kalau di sini negatif berarti di sininya positif dan di sininya juga positif. Kalau di sini negatif berarti di sini positif, berarti di sini negatif. Seperti itu zigzag posisinya, posisi positif dan negatifnya. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah N lebih dari min 2 kurang dari 6. Belum selesai. Nah, karena N-nya itu tadi harga mutlak dari X min 2, maka ini yang tadi kita substitusikan ke dalam N yang ini. Hasilnya seperti ini. Nah, oleh karena nilai mutlak selalu menghasilkan nilai positif, maka kita ambil daerah sebelah kanan. Jadi, ini Fx, ini A. Makanya kalau kurang dari itu kan rumusnya seperti ini. Ini Fx lebih dari min A kurang dari A. Makanya ini kenapa di sini min 6, di sini 6. Sekarang tinggal dicari X-nya aja. Kita hilangkan min 2 dengan cara kita buat jadi 0 di sini dengan cara ditambah 2. Di sini juga harus ditambah 2, begitu pula di sini. Nah, dijumlahkan, dikurangkan, hasilnya adalah min X lebih dari min 4 kurang dari 8.
Nah, maka himpunan semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan pada soal di atas atau soalnya ini adalah X lebih dari min 4 kurang dari 8. Nah, rangkuman dari pertemuan kita kali ini, yang pertama ada definisi nilai mutlak, yang kedua adalah fungsi nilai mutlak fx sama dengan harga mutlak x, ini persamaan karena bentuknya di sini sama dengan, dan yang ini pertidaksamaan, ada 4, kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Nah, ini daftar pustakannya. Sekian pertemuan pada kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.